Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, SE, salah satu dosen pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari kita yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan bagi umat manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Namun, saya sebagai salah satu dosen pada perguruan tinggi Muhammadiyah, tentunya kami dituntut untuk melaksanakan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan al-Islam kemuhammadiyahan. Namun keempat catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah, pada kesempatan video ini saya hanya membahas tentang pendidikan, yang mana dalam pendidikan ini lebih fokus pada pengajaran. Mata kuliah ini mendeskripsikan dan mengkaji tentang hukum Islam yang mengatur hubungan sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari membahas tentang prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, konsep harta, aneka ragam tentang jual beli, serta haramnya riba. Dalam fikih muamalah, di sini ditekankan tentang haramnya riba, karena ini adalah salah satu kunci untuk masyarakat ataupun mahasiswa lebih memahami tentang haramnya riba, karena telah dijelaskan bahwa riba itu sangat merusak tatanan kehidupan masyarakat, khususnya pada perekonomian. Mata kuliah ini merupakan instrumen penting untuk membekali mahasiswa agar memahami menerapkan konsep muamalah berdasarkan rambu-rambu syariat Islam. Pemahaman tentang fikih muamalah akan mendorong sikap menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat orang lain. Baik, pada mata kuliah ini CPL memberikan beban kepada mata kuliah fikih muamalah. Terdapat ada 6 CPL. Yang pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat orang lain. Yang kedua, memahami dan menguasai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Yang kelima, mampu membuat dan menganalisis akad-akad di lembaga keuangan syariah. Serta yang keenam, mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum ekonomi syariah secara integral. Kemudian pada capaian pembelajaran mata kuliah fikih muamalah terdapat 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis fikih muamalah secara komprehensif. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan macam-macam akad dalam konteks fikih muamalah. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan transaksi ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Sistem pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah fikih muamalah ini, yang pertama, jumlah pertemuan 16 pertemuan, yang mana dilaksanakan daring maupun luring. Beban waktu pembelajaran 2 SKS, yang mana terdapat tatap muka 2 kali 50 menit, belajar mandiri 2 kali 60 menit, serta tugas terstruktur 2 kali 60 menit. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8, serta ujian akhir semester atau UAS
dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Media pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah fikih muamalah ada 7. Yang pertama, dokumen. Pemberian materi kepada mahasiswa berupa dokumen atau file. Yang kedua, video. Pemberian video apabila ada contoh kasus yang diberikan kepada mahasiswa. Yang ketiga, tugas. Pemberian tugas mandiri. Yang keempat, slide. Materi dalam PowerPoint. Yang kelima, kuis. Kemudian yang keenam, Google Meet, Zoom, dan Luring. Yang ketujuh, WhatsApp Group. Kemudian model yang saya gunakan dalam pembelajaran ini, yang pertama, ceramah pemaparan materi oleh dosen kepada mahasiswa. Yang kedua, diskusi. Mahasiswa mendiskusikan masalah yang diberikan dosen. Yang ketiga, tugas individu. Yang keempat, discovery learning, pemberian materi kepada mahasiswa sebelum sebagai bahan awal pembelajaran. Sistem pembelajaran yang diterapkan pada fikih muamalah ini, yang pertama, absensi. Absensi diberikan nilai 10%, kemudian diskusi 5%, kuis 5%, tugas makalah 5%, tugas lainnya 5%, dan tugas proyek 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester diberikan 30%. Baik, berikut ini saya akan menampilkan video proses pembelajaran yang telah saya lakukan via daring pada mata kuliah fikih muamalah. Baik, kita saksikan bersama materi pembelajaran saya lewat daring. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pertemuan kedua perkuliahan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bertemu secara online. Salam dan selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia, baik umat Islam maupun non-Islam, yang memberikan pencerahan pada semesta alam ini. Baik, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Baik, insya Allah saya akan tampilkan PowerPoint tentang insya Allah nanti tahun depan bisa lah kuliah secara offline. Baik, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip bermuamalah. Tunggu saya dulu buka PowerPoint. Oke. Oke. Sudah muncul ya? Iya, Kak. Oke, sudah muncul. Oke. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip muamalah. Namun terlebih dahulu setiap PowerPoint yang saya tampilkan ini selalu menampilkan identitas dari mata kuliah yang saya ajarkan. Ya, ini mulai dari mata kuliah, fikih muamalah, dosen pengampu, kode mata kuliah, SKS, sama semester, dan di pertemuan keberapa. Kalau hari ini, alhamdulillah kita masuk dalam pertemuan kedua. Baik, kita masuk pada materi, yakni tentang prinsip-prinsip bermuamalah. Pada prinsip bermuamalah ini ada beberapa bagian. Insyaallah saya akan membagi beberapa bagian pada materi ini. Yang pertama, Allah Maha Pemberi. Di mana yang dimaksud di sini Allah Maha Pemberi adalah Al-Wahhab, yang Maha Pemberi. Al-Wahhab terampil dari akar kata wahabah, yang berarti memberi dan memberikan sesuatu tanpa imbalan. Artinya di sini Allah telah memberikan kita sesuatu, Allah tanpa meminta imbalan dari kita.
yakni dalam bertransaksi tentang perekonomian ataupun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi. Kita dituntut untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Baik, kemudian selanjutnya niat yang tulus. Nah, di sini maksudnya bahwa niat yang tulus karena sesuatu yang kita kerjakan harus dimulai dengan niat. Jadi semua bentuk aktivitas muamalah yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah ketika niat dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, usaha yang halal. Ini sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, tentunya ini harus lebih memahami tentang usaha apa yang dilakukan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena kita belajar tentang hukum-hukum ataupun larangan-larangan yang ada dalam ekonomi. Termasuk salah satunya adalah riba, maisir, dan gharar. Itu yang sangat dilarang. Oke, kemudian menunaikan hak. Artinya bahwa ini merupakan persaudaraan sesama muslim menjadi salah satu prinsip penting dalam Islam. Kecintaan sesama muslim sangat ditekankan demi terwujudnya sesuatu lingkungan yang kondusif. Artinya bahwa ketika kita bekerja sama dengan teman sejawat ataupun rekan mahasiswa, ini harus ditunaikan haknya. Contoh, ketika Nisa Nisa berteman dengan atau bikin usaha dengan Hasmira, ya. Dan Nisa sebagai seorang direktur, tentunya sebelum keringatnya kering, maka harus ditunaikan haknya kepada Hasmira. Itu adalah salah satu contoh untuk menunaikan hak. Kemudian loyalitas kepada orang-orang beriman. Ini sebagai seorang mahasiswa hukum ekonomi syariah tentunya adik-adik harus paham ini, bahwa kita sebagai seorang muslim tentunya harus loyal terhadap orang-orang beriman ataupun sesama muslim. Namun tidak menutup kemungkinan kita bekerja pada orang muslim, itu tidak dilarang. Tapi untuk loyalitas pada orang muslim itu juga sangat penting karena sudah satu dengan akidah ataupun keyakinan. Oke, kemudian ini prinsip bermuamalah. Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Ini sangat penting. Ini akad ini dalam perjanjian dalam muamalah. Jadi bermuamalah itu harus adanya saling kerelaan antara satu dengan yang lainnya. Seperti Nisa dengan Hasmira, ya harus sama rela, tidak boleh ada paksaan. Karena kalau ada paksaan, ya itu tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, itu ada beberapa prinsip yang saya sampaikan. Kemudian hubungan manusia dengan Allah dan peranannya di muka bumi ini. Nah, ini penting bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya sekalipun malaikat. Nah, bahwa artinya bahwa kita ini memang memiliki kelebihan di antara makhluk lainnya, sehingga dalam melaksanakan kegiatan ekonomi tentunya harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang tidak melanggar aturan. Jangan sampai ada ini sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah ya melanggar itu. Ini jangan ya. Karena kita sudah belajar di dalamnya mulai dari semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 8 selalu berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Oke. Baik, itu pemaparan singkat
yang telah saya berikan kepada adik. Insyaallah sebentar kita diskusikan, karena minggu lalu saya sudah kasih tugas untuk mendiskusikan materi ini, karena saya sudah kasih pengantar tentang prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Jadi selanjutnya pada kelompok yang telah saya tunjuk bisa memaparkan, kemudian kita diskusikan pemaparannya. Baik, saya persilakan kepada kelompok yang telah saya tunjuk pertemuan lalu. Silakan. Siapa pertama? Hasmira ya? Sama Anissa? Iya, Kak. Oke, silakan. Oke, saya end dulu jadi PowerPoint-nya. Oke, nanti kita diskusi. Oke, sudah siap? Tapi saya nanti sebentar dibantu siapa teman kelompoknya. Bagaimana? Nisa, siap? Sudah? Oke, masih di mute ya? Hasmira, Kak, moderator. Oh ya, mana? Silakan Hasmira. Baiklah, itulah tadi yang telah dijelaskan oleh Ustaz mengenai materi prinsip-prinsip bermuamalah. Apabila ada teman-teman yang kurang dimengerti, mungkin bisa diajukan pertanyaan. Mungkin saya jelaskan dulu, Hasmira, baru dikasih pertanyaan ke teman-teman. Baik, silahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada moderator. Jadi saya atas nama Nisa Zaki Humairo dari kelompok 1 yang beranggotakan dua orang, yaitu ada Hasmira Haryanti dan saya sendiri Nisa Zaki Humairo. Jadi langsung saja, mungkin pada kesempatan kali ini saya mendapatkan judul makalah yaitu tentang prinsip-prinsip bermuamalah. Mungkin tidak jauh berbeda yang telah dijelaskan tadi oleh Ustaz bahwasanya bagaimana prinsip-prinsip bermuamalah dan bagaimana sejatinya seorang anak hukum ekonomi syariah itu ya mengaktualisasikan muamalah ini sebaik-baiknya dan sesuai dengan tuntunan syariat gitu. Jadi mungkin bisa saya jelaskan dari awal bahwasanya saya jelaskan dulu tentang bagaimana ada kalimat ada kata yang dijelaskan bahwasanya ada yang dinamakan al-wahab gitu. Adalah yang memberi walau tanpa dimintai banyak dari miliknya gitu. Dia memberi berulang-ulang bahkan berkesinambungan tanpa mengharapkan imbalan baik duniawi maupun ukhrawi. Al-Ghazali ketika menjelaskan makna kata al-wahab menekankan bahwa pada hakikatnya tidak mungkin tergambar dalam benak adanya yang memberi setiap yang butuh tanpa imbalan atau tujuan duniawi atau ukhrawi kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi dijelaskan bahwasanya adanya saling memberi itu tidak terlepas dari bagaimana tujuan atau kepentingan masing-masing dari person gitu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang memberi disertai dengan tujuan duniawi atau ukhrawi, baik tujuan itu berupa pujian, meraih persahabatan, menghindari celaan, atau guna mendapatkan kehormatan, maka dia sebenarnya telah mengharapkan imbalan, dan dengan demikian dia bukanlah wahab gitu. Karena yang dimaksud
dengan imbalan dalam konteks makna kata ini bukan sekedar sesuatu yang material gitu. Melakukan sesuatu yang bila tidak dilakukan dinilai buruk, pada hakikatnya adalah imbalan yang menjadikan pelakunya tidak berhak menyandang sifat ini. Di sisi lain, makhluk tidak mungkin akan dapat memberi secara bersinambungan atau terus-menerus dan dalam keadaan apapun, karena makhluk tidak dapat luput dari kekurangan. Bukan juga wahab namanya, kecuali apa yang diberikannya dalam bentuk yang disebut di atas merupakan nikmat dan bertujuan baik untuk yang diberi gitu. Kini dan masa datang. Demikian Ibnul Arabi, karena itu anugerahnya yang diberikan kepada orang kafir tidak menjadikannya dinamai wahab, karena anugerah itu dapat menjadi bencana untuknya kini atau masa datang. Kata Al-Wahhab juga ini ditemukan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran karena mengisyaratkan adanya rahmat atau kesinambungan gitu. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin karena juga telah disampaikan juga tentang materi ini oleh Ayahanda tadi, oleh Ustadz. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Saudari Nisa Zaki Humairah. Saya kembalikan ke teman-teman, apabila ada yang ingin dipertanyakan, silakan mengajukan 1 atau 2 penanya terlebih dahulu. Oke, ada yang bertanya. Fajrul, mana? Fajrul, silakan. Kita diskusi. Siapa lagi? Rasna. Oke. Oke, enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa, enggak ada ya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau enggak ada yang bertanya, alhamdulillah mungkin sudah paham. Semoga. Insyaallah. Terima kasih kepada pemateri tadi yang telah membantu saya. Insyaallah ini merupakan salah satu diskusi bagi pada kesempatan ini. Baik, untuk adik-adik semua, saya harapkan nanti lebih aktif lagi dalam diskusi. Walaupun kita ini perkuliahannya secara online, bukan berarti mengurangi nilai ataupun aktivitas seperti biasanya yang di kelas. Insyaallah kita tetap sama nilainya. Baik, begitupun yang masih di daerah, semoga sinyalnya tidak hilang-hilang. Seperti Nisa, masih bagus sinyalnya. Ya. Insyaallah. Siapa lagi? Reski Adi yang di mana kamunya, jauh ya? Oke, insyaallah. Baik, mungkin materi ini saya cukupkan. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan dengan materi yang berbeda lagi. Insyaallah kan kemarin minggu depan saya sudah bagikan kelompoknya. Jadi sama seperti ini. Insyaallah minggu depan pertama saya jelaskan dulu awal lewat PowerPoint. Kemudian kita diskusikan lagi apa-apa yang perlu kita diskusikan dengan materi ini. Karena sebenarnya materi fikih muamalah ini panjang ya. Jadi kita harus singkat-singkat. Karena segala aktivitas ekonomi itu masuk dalam muamalah. Jadi semua yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi itu masuk muamalah. Jadi panjang. Itulah tadi video contoh pembelajaran saya pada mata kuliah fikih muamalah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi hukum ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Unismu unggul, unismu terpercaya, unismu terdepan. Hukum